Saya turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang negara dan warga negara. Nama kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Muhammad Atiful Ilubis, yang kedua Muhammad Isi Alfian, yang ketiga Nabila Rahmat Mustikasari, yang keempat Rahayu Agustiani. Setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan, keeratan, hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang apalagi menjadi negara maju, apalagi warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. 1. Memperkenalkan budaya bangsa. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produk dalam negeri. Lebih dari itu, seorang warga negara yang telah memiliki keterikatan emosional dengan negara akan memperkenalkan budaya bangsanya ke orang-orang luar negara tanpa disuruh pemerintah. Akan dilanjutkan sahabat saya Nabila Rahmawati. Baik, terima kasih. Yang kedua ada taat aturan negara. Warga negara yang sudah terikat emosionalnya dengan negara secara spontan juga akan membantu negara menegakkan hukum. Contoh bentuk perwujudannya adalah dengan menjaga kelakuan agar tetap tertib bermasyarakat, menegur anggota masyarakat yang melanggar aturan negara dan membantu aparat negara bila dimintai bantuan. Yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam atau luar negeri. Sebagai timbal baliknya, negaralah yang akan memberikan fasilitas penuh kepada warga negara yang sedang berjuang mengharumkan nama negara, mulai dari bonus hadiah, transportasi, dan segala macam akomodasi yang dibutuhkan warga negara akan dipenuhi negara. Tujuan negara Indonesia. Menurut pembukaan UUD kita, Indonesia memiliki 4 tujuan utama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Warga negara. Yang pertama ada hak. Hak hidup aman, hak berpendapat, baca juga tugas dan fungsi MPR, hak berkumpul, serta hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. 2. Kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik dapat membantu memajukan negara. Kewajiban ini pula yang membuat tujuan sebuah negara cepat tercapai. Bela negara. Contoh kegiatan yang dapat mencerminkan bela negara diantaranya
Yang ke-1, belajar dengan giat. Cara meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, berusaha tidak ketergantungan dengan produk impor. Yang ketiga, update berita perkembangan negara dan persaingan global. Yang terakhir, menjaga keamanan lingkungan rumah. Next. Negara. Fungsi-fungsi negara. Yang pertama, mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, melakukan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai. Diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang dapat di dalam maupun di luar. Yang keempat, menegakkan keadilan negara, membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Next. Bentuk negara. Negara kesatuan dalam kurung UNFIM adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana kekuatan untuk mengurus seluruh pemerintah dalam negara itu ada pada pusat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Di dalam sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem distribusi. Di dalam negara ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dua, negara serikat adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semua berdiri sendiri sebagai negara merdeka berdaulat ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melakukan urusan secara bersama. Unsur negara harus ada wilayah, harus ada rakyatnya, harus ada pemerintahnya, harus ada pengakuran dari negara lain, harus ada kedaulatan. Tujuan negara, perluaslah kekuatan semata. Yang kedua, meluaskan kekuatan untuk mencapai tujuan lain. Yang ketiga, mensegerakan ketertiban umum. Yang keempat, mensegerakan kesejahteraan umum. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Warga negara adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Secara umum, yaitu anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian hukum negara. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas serangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.
Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Go next. Oke, next. Pengertian pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh, republik, monarki, atau kerajaan, persemakmuran, Commonwealth. Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang seperti monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut atau mutlak. Terima kasih Baik, atas presentasi kali ini. Selamat berdiskusi dan bertanya. Dari kami, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you. Assalamualaikum.